Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan terbaik, sehat walafiat tentunya. Baik, melalui aplikasi ini pada kesempatan hari ini Pak Hani akan membawakan kisi-kisi ujian akhir semester bahasa Indonesia. Bersama saya, Hani Subakti. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi, pendahuluan nih seperti ini. Selamat datang di pertemuan terakhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini tiba saatnya kita menyimpulkan materi-materi apa saja yang ada dalam perkuliahan Bahasa Indonesia, sekaligus membahas kisi-kisi ujian akhir semester atau UAS Bahasa Indonesia. Jadi, adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester ini bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Baik, ini secara garis besar ya. Jadi secara garis besar perkuliahan Bahasa Indonesia itu membahas apa sih? Ada 10. Dan dari 10 itu semuanya juga bercerita tentang kebahasaan secara umum atau secara luasnya juga demikian. Ada di dalam buku Bapak, di buku Bapak yang sudah saya bagikan di grup-grup kalian, di grup-grup WhatsApp kalian semua tentunya. Baik, ada 10 ya. Yang pertama di bab 1 itu kita membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan seterusnya. Kemudian ada juga di dalamnya tentang Sumpah Pemuda Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Kemudian di bab 2 dan bab 3 juga ada ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal, dan ragam bahasa tidak formal. Kemudian ada bahasa apa yang digunakan dalam lingkungan kampus. Dan teman-teman tentunya masih ingat waktu itu, waktu kita membahas tentang apa ini, penggunaan bahasa tidak baku dan bahasa baku. Setelah itu juga ada penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Kemudian penggunaan 15 tanda baca, ya, mulai titik sampai dengan apostrof tentunya. Dan yang sudah teman-teman adik-adik mahasiswa presentasikan yaitu karya tulis ilmiah yang di dalamnya tentunya masuk di bab 9 dan bab 10 itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dan daftar pustaka. Adapun presentasi kalian sudah Pak Hani saksikan semua, sudah Pak Hani lihat, luar biasa. Teman-teman sudah berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan presentasi dan kini saatnya tiba. Kalian mendapatkan kisi-kisi yang akan keluar di dalam ujian akhir semester bahasa Indonesia. Adapun kisi-kisi ini sifatnya berurutan. Jadi teman-teman silahkan membahas, mempelajari kembali dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia di nomor 1 berarti ya, sampai dengan daftar pustaka di nomor terakhir atau nomor 10. Dan kalian bisa menjawab 8 soal saja. Itu sudah dalam kategori nilai yang baik, bahkan kalau bisa lebih sangat baik. Jadi tidak perlu menjawab keseluruhan soal karena memang satu soal bobotnya, poinnya sama yaitu 10 untuk adik-adik mahasiswa pada semester ini. Baik, langsung saja ya tanpa membuang-buang waktu, Pak Hani mencoba membahaskan kembali sebagai closing statement atau pernyataan penutup tentang perkuliahan bahasa Indonesia, namun hal ini dikemas dalam bentuk kisi-kisi bahasa Indonesia. Baik, yang pertama, ini ya yang pertama berarti ya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman membaca buku Bapak yang ada di bab 1, teman-teman akan mendapatkan penjelasan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang barang tentu juga teman-teman adik-adik mahasiswa juga sudah mempresentasikannya juga kan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini tidak lepas dari sejarah panjang kemerdekaan negara Indonesia. Bahkan pra kemerdekaan di zaman kebahasaan seperti Van Ophusen, kemudian tokoh Soewandi, kemudian EYD 1, EYD 2 sampai berganti PUEBI dan kembali lagi ke EYD 3. Kalau di total sudah EYD yang kelima hari ini ya. Jadi teman-teman silahkan membahas karena sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini juga ada dari bahasa-bahasa ibu atau bahasa-bahasa daerah
atau bahasa-bahasa orang tua kita yang ada di tempatnya masing-masing. Seperti Pak Hani, bahasa ibunya tidak lepas dari bahasa Jawa karena memang kedua orang tua Pak Hani berasal atau bersukukan Jawa. Nah, silahkan diulas itu. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dideskripsikan saja. Kalau kalian dapat poin intinya, Pak Hani akan memberikan nilai maksimal yaitu 10. Oke, luar biasa ya nomor satu ya. Kita belajar sejarah tentang perkembangan bahasa Indonesia. Karena jas merah jangan melupakan sejarah. Begitu pula di mata kuliah bahasa Indonesia juga kita tidak boleh melupakan sejarah perkembangannya. Nomor dua, jadi sekali lagi Pak Hani ingatkan, kisi-kisi ini bersifat berurutan. Jadi kalau kalian sudah bisa membaca, mendeskripsikannya silahkan ditulis atau dihafalkan terlebih dahulu. Ketika sudah hafal, begitu ujian akhir semester nanti diselenggarakan, kalian tinggal mengingat-ingatnya kembali. Oke, yang kedua, Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah Pak Hani sebutkan bahkan pasalnya pasal 36. Kita tentunya sebagai pemuda, ya Pak Hani masih mengaku pemuda ya, karena katanya definisi pemuda itu di bawah tahun 40, di bawah kelahiran, maksudnya umur 45 tahun itu masih dikatakan pemuda, berarti Pak Hani 35 tahun masih pemuda. Kita sebagai pemuda tentunya tahu tentang Sumpah Pemuda yang berbutir tiga, berbangsa, bertanah air, dan berbahasa. Nah, silakan. Kenapa harus berbahasa Indonesia? Nanti kalian bisa mendeskripsikan itu. Dan tentunya Sumpah Pemuda berada di tahun 1928. Tepatnya tanggal 28 Oktober. Artinya apa? Itu sebelum kemerdekaan. Dan setelah kemerdekaan, MPR merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Yang berbunyi apa? Silakan kalian cari. Tentunya tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nanti kalian deskripsikan dalam bentuk tulisan. Jadi, soal nomor 2 itu membahas atau kisi-kisinya membahas tentang Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Oke, silakan dideskripsikan. Kita lanjut saja. Nah, yang ketiga, adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada yang hari ini menyimak video ini, Pak Hani minta kalian bisa mendeskripsikan ragam bahasa formal itu seperti apa, ragam bahasa semi formal, bahkan ragam bahasa tidak formal. Tentunya kalau ragam bahasa formal itu adalah bahasa resmi, semi formal adalah semi resmi, dan ragam bahasa tidak formal adalah bahasa tidak resmi. Ya, bahasa tidak resmi bisa jadi bahasa campur-campur, bahasa slang, bahasa daerah, bahasa-bahasa komunitas, bahasa G, bahasa-bahasa lainnya. Kalau semi formal ada gabungan antara bahasa resmi dan tidak resmi. Dan itu digunakan di forum-forum ilmiah yang sedikit-sedikit ada bercanda-candanya. Biasanya menggunakan ragam semi formal. Kalau bahasa ragam formal harusnya seperti yang Pak Hani sampaikan hari ini. Pure bahasa Indonesia. Pak Hani lagi tidak mengatakan suging enjing parikatang panjenengan sedoyo. Itu kan bahasa tidak formal atau bahasa daerah atau bahasa Jawa tentu. Itu ya nomor 3. Mungkin bisa dipahami, ini deskripsi juga. Dan yang keempat, Pak Hani mencoba kalian menelaah bahasa pada lingkungan kampus. Karena hari ini begini, sebagai dosen bahasa Indonesia, Pak Hani mengalami banyak pengalaman yang mendengarkan bahasa kalian. Bahasa kalian begini, terkadang kalian di lingkungan kampus itu menggunakan bahasa-bahasa tidak formal. Ada yang semi formal, ada juga yang ragam formal. Nah, bahasa apa sih yang selayaknya diadakan di lingkungan kampus? Ini berdasarkan pemahaman adik-adik mahasiswa, karena sekali lagi setiap satu soal poinnya 10, silahkan kalian jawab nomor 4. Nomor 4 ini tergolong kategori nomor yang relatif mudah. Jadi deskripsikan lingkungan kampus adalah bahasa A. Alasannya apa? Mengapa itu harus digunakan? Seperti itu ya. Kalian harus mengekspresikan kemampuan tulis-menulis kalian. Baik, nomor 5 ya. Kalian flashback ya, atau mengingat kembali bahasa tidak baku dan bahasa baku. Saya masih ingat di awal-awal perkuliahan di pertemuan ketiga atau keempat itu, kalian Bapak minta untuk tulis tangan bahkan ini. Mengidentifikasi bahasa-bahasa tidak baku yang ada di masyarakat. Mulai dari lingkungan tempat tinggal kalian, lingkungan kampus, lingkungan tempat bermain kalian, nongkrong kalian, itu sering kita temukan bahasa tidak baku. Udah kalian tulis dan sudah kalian ubah juga. Silahkan kalian ingat-ingat kembali. Pak Hani kasih contoh
sekarang salah satu yang sering kita lihat bersama-sama adalah resiko. Resiko. Sejatinya tidak ada kata resiko karena itu adalah adaptasi dari bahasa Inggris yang berarti risk. Artinya apa? Ketika diindonesiakan bukan resiko tapi risiko. Itu salah satu contohnya. Silahkan cari beberapa contoh lain dan kalian tuliskan di nomor ini, nomor 5. Semangat ya. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Nah, ini untuk dunia kampus ini sangat-sangat penting. Nanti ada kaitannya dengan nomor-nomor berikutnya. Huruf kapital digunakan untuk apa saja? Untuk awal nama setiap katanya, nama tempat, letak geografis, dan lain sebagainya. Silahkan kalian deskripsikan, kalian ceritakan, narasikan juga boleh. Dan huruf miring untuk apa? Saya sebutkan salah satu contoh penggunaan huruf miring, misalnya di backup. D-nya itu tidak miring, backupnya miring karena dia bahasa Inggris, kategori bahasa asing. Nah, ini juga soal yang relatif mudah, bisa kalian pelajari dan bisa kalian ingat-ingat atau susun dari sekarang. Selanjutnya, nomor 7 dan nomor 8. Jadi ini nomor 7, ini nomor 8. Untuk nomor 8, penggunaan 15 tanda baca. Beberapa kesempatan Pak Hani melihat presentasi kalian. Beberapa teman-teman mempresentasikan penggunaan 15 tanda baca. Luar biasa, Pak Hani akui. Kalian bisa sudah menjelaskan itu. Dari 15 tanda baca itu perlu kalian ingat-ingat fungsi dan kegunaannya pastinya. Ya, jadi silahkan tuliskan misalnya tanda baca titik. Kegunaannya apa sih? Contohnya seperti apa? Boleh. Kemudian sampai tanda baca apostrof. Di dalamnya tentunya ada garis miring, kurung, kurung siku, petik, petik tunggal, pisah, kemudian hubung, titik koma, titik dua, ya gitu ya. Tanya, seru, dan sebagainya. Ada 15. Dan itu sudah sesuai dengan kaidah penulisan penggunaan tanda baca yang 15 itu. Jadi kalau ada lagi underscore, add, pagar, bintang, itu bukan tanda baca, itu melainkan simbol. Jangan sampai salah tulis ya, disertakan bentuk tanda bacanya. Silakan diingat-ingat, ini bukan untuk Bapak, ini juga untuk kalian nanti menyusun yang namanya karya tulis ilmiah di nomor 8. Dalam karya tulis ilmiah, penggunaan tanda baca tidak boleh salah. Jikalau salah, kenapa Pak Hani? Jikalau salah, kemungkinan besar kalian akan dicoret skripsi kalian ataupun laporan kalian nanti. Jadi waktunya titik-titik, waktunya koma-koma, waktunya petik-petik, petik tunggal, waktunya hubung-hubung, waktunya pisah-pisah, waktunya garis miring, waktunya kurung-kurung. Jangan sampai kurung kalian buat kurung siku. Nah, seperti yang karya tulis ilmiah atau KTI ini kan kurung ini. Ada lagi kurung siku untuk mengedit seperti himbauan. Diedit menggunakan kurung siku. Kata himbauan itu di huruf H-nya dikasih kurung siku karena yang benar adalah imbauan. Nah, itu tadi kembali lagi ke nomor ini ya, nomor soal yang membahas bahasa tidak baku dan bahasa baku. Oke, itu ya. Setelah penggunaan 15 tanda baca, kita membahas karya tulis ilmiah. Dilepas dari ujian tengah semester, Pak Hani minta kalian untuk mempresentasikan beberapa tema tentang karya tulis ilmiah. Nah, apa saja sih dalam karya tulis ilmiah itu? Ya tentunya ada makalah, proposal, laporan, bahkan sampai skripsi. Itu semua adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Silakan kalian ingat-ingat kembali, bisa kalian juga cari kembali atau baca buku Pak Hadi kembali yang sudah Pak Hadi bagikan di grup itu, seraya kalian lihat-lihat, oh ini tuh yang dimaksud Pak Hadi, gitu ya. Dan soal penutupnya di nomor 9 dan nomor 10. Jadi sekali lagi Pak Hani ingatkan, di kesempatan hari ini selain penutupan perkuliahan Bahasa Indonesia semester ini, ada materi sentral yang itu melekat pada diri seorang mahasiswa. Apa itu, Pak? Materi itu ialah bagaimana kalian ketika menyusun makalah, laporan, proposal, hingga nanti skripsi, bahkan untuk mahasiswa S2 tesis, S3 disertasi, itu tidak lepas dari namanya dua ini, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, serta daftar pustaka. Nah, untuk soal nomor 9 atau kisi-kisi nomor 9 ini, Pak Hani nanti akan meminta kalian membedakan dua jenis kutipan ini dengan cara kalian nanti menuliskan maksud dan tujuan apa itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tentunya berbeda.
sekaligus Pak Hani sampaikan pada kesempatan hari ini, kutipan langsung itu adalah plek kalian ngambil dari buku, misalnya nih ya, nih di belakang Pak Hani ini ada buku, banyak buku ini saya kasih tahu koleksi buku Pak Hani. Nah ini buku-buku Bapak. Nah ini ya, sampai sini, sampai sini, sampai sini juga teman-teman. Ini sekaligus kalian room tour tempat kerja Pak Hani nih. Oke. Nah, ini ruang kerja Bapak deh. Di sini inspirasi untuk menulis buku-buku. Nah, saya ambil contoh satu deh. Yang mana ya? Ini aja deh. Nih, ini ada buku judulnya Pembelajaran Abad 21 di Indonesia. Ya, kelihatan enggak? Ah, kelihatan. Ini buku karya Bapak juga ini. Pembelajaran abad 21. Nah, ketika kalian mengambil di halaman, misalnya di halaman 50, metode pembelajaran untuk pengembangan keterampilan berpikir kreatif. Mengajar kreatif ditandai dengan menjadi aktif, memotivasi, dinamis, dan melibatkan. Menurut Subakti 2024. Ketika begitu, kalian berarti menuliskan yang namanya kutipan langsung. Dan ini rawan plagiat. Lawan plagiat ya. Lantas gimana Pak Hani? Nah, buatlah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kalian memparafrasekan, menuliskan sendiri dengan bahasa sendiri tanpa mengurangi esensi maksud dari buku itu. Ini contoh begini, kalau tadi Pak Hadi berpikir kreatif adalah itu, kalian bisa dijadikan kalimat aktif ke pasif atau pasif ke aktif. Nah, masih ingat ya? Aktif berarti me. Nah, kalau pasif berarti di, kan gitu ya. Kalau pelajaran di zaman kalian dulu masih SMA ya, SMK atau madrasah aliyah ya. Nah, seperti itu. Itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Silakan kalian deskripsikan sebaik-baiknya. Ya, ada di buku Bapak juga di bab 9 itu lengkap, di bab 9 itu lengkap sudah penjelasannya. Kalian bisa lihat dari sekarang, bisa kalian pelajari dari sekarang dan bisa kalian pahami tentunya nanti ketika hari H kalian ujian akhir semester kalian sudah luar biasa. Dan sebagai penutup di bab 10 Pak Hani juga sudah menceritakan dalam buku itu penulisan daftar pustaka. Adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada pada hari ini, pada pagi hari ini, kebetulan pagi hari ini dalam keadaan gerimis-gerimis atau hujan mengundang. Daftar pustaka adalah salah satu cara menentukan bahwasannya karya tulis kalian itu ilmiah. Daftar pustaka dibuat, disusun berdasarkan referensi. Buku, ya buku yang Bapak tadi ya, yang di belakang ini, buku-buku Bapak ini juga bisa bagian dari daftar pustaka. Dan tentunya tidak hanya buku, bisa jadi dalam bentuk artikel yang terpublish pada jurnal-jurnal nasional, jurnal-jurnal internasional bahkan yang sudah kalian pelajari atau kalian baca tidak hanya di mata kuliah Bapak tapi di mata kuliah lainnya. Daftar pustaka di dunia kampus identik dengan beberapa tipe. Nah, nanti silahkan. Tipe yang pertama adalah tipe APA, American Psychological Association. Yang udah generasi ketujuh, ya gitu ya. Apa style itu dimulai dari nama, tahun, judul, tempat, dan penerbit. Seperti itu. Misalnya nama Bapak Hani Subakti. Ini diperhatikan ya, karena nama saya dua kata, berarti dibalik menjadi Subakti Hani. Gitu. Ingat ya, kita menggunakan apa style, kita tidak menggunakan Modern Language Association, Chicago Style American, atau IEEE, Harvard, Turabian, dan sebagainya. Kita menggunakan apa style di lingkungan global secara umum itu kebanyakan menggunakan apa style di dunia pendidikan tentunya. Nah, Hani Subakti ditulis Subakti H. Bukan Subakti Hani, tapi Subakti H. Titik tahun 2024 misalnya. Judulnya Pembelajaran Abad 21 di Indonesia. Ini ya, judul buku ini tadi ya. Nah, setelah itu ini saya tulis bersama waktu itu di Samarinda tempatnya, penerbitnya Yayasan
kita menulis. Nah, seperti itu. Lantas gimana kalau nama saya banyak kata yang terdiri di dalamnya? Misalnya Muhammad Jidan Al-Faruq. Nah, misalnya berarti Al-Faruq, M Z. Nah, gitu ya. Pak, nama saya misalnya Iputu Ngurah Pastika. Berarti Pastika, IPN. Nah, seterusnya. Nama-nama yang paling belakang itu maju ke depan, setelah itu tanda koma baru disingkat per katanya. Hani Subakti, Subakti H, baru buka kurung, tahunnya 2024, tutup kurung, titik lagi, judulnya ditulis miring, kemudian tempat dan penerbit. Silahkan nanti kalian nulis daftar pustaka berdasarkan nama kalian. Jadi boleh disusun dari sekarang. Yang namanya sampai 5 kata, 6 kata, silahkan dibuat sampai 6 kata bahkan. Ya, tapi tetap yang paling belakang menjadi paling depan. Baik, sebelum Pak Andi mengucapkan terima kasih, saya akan ulang terlebih dahulu dari awal. Jadi sekali lagi teman-teman, perlu diperhatikan bahwasannya sejarah perkembangan bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda, Undang-Undang Dasar 1945, ragam bahasa formal, semi formal, non formal, bahasa pada lingkungan kampus, bahasa tidak baku dan bahasa baku, penggunaan huruf kapital, huruf miring, penggunaan 15 tanda baca, karya tulis ilmiah, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, serta daftar pustaka secara umum bisa kalian pelajari kembali melalui buku yang sudah Bapak bagikan dalam bentuk PDF. Dan melalui video ini kalian bisa mendapatkan penjelasan tentang 10 kisi-kisi yang sudah berurutan ini. Bisa kalian pelajari, kalian deskripsikan, kalian narasikan juga boleh, dan kalian tuliskan dari sekarang sampai akhirnya nanti kalian dapat jadwal mengerjakan ujian akhir semester. Baik, sebagai penutup, tentunya Pak Hani mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Hani bisa membersamai kalian selama 1 semester, dan Pak Hani juga dalam kesempatan hari ini memohon maaf jikalau ada beberapa waktu Pak Hani tidak bisa hadir secara langsung di kelas karena memang Pak Hani sedang dinas luar, Pak Hani sedang mengisi kegiatan yang mungkin kalian juga sudah sempat Pak Hani ceritakan sebagai fasilitator sekolah penggerak yang mendampingi sekolah yang ada di kabupaten paling selatan, yaitu Kabupaten Pasir, hingga kabupaten yang paling utara yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi memang perjalanan Pak Hani cukup panjang, hampir melintasi 7 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, yang membuat mungkin itulah yang menjadi alasan Pak Hani tidak bisa hadir di kelas pada saat yang bersamaan. Tentunya Pak Hani juga memaafkan segala kesalahan yang sudah kalian perbuat, kita sama-sama ya. Bahwasanya momen ini adalah momen bagaimana kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama mempresentasikan, dan kalian boleh saja tetap bertanya atau menyimpan nomor Bapak ketika ada kendala dalam penyusunan makalah, laporan, proposal, bahkan nanti skripsi, baik itu tanda baca, kalimat yang baik, paragraf, dan sebagainya. Baik, tak ada gading yang tak retak, seperti itu pula Pak Hani dalam membimbing ini. Silahkan kita tetap menjaga silaturahmi dan tetap belajar, simak video ini, kalian bisa menuliskannya, dan selamat mengerjakan ujian akhir semester. Jikalau kalian mampu menjawab 8 saja dari jumlah soal itu, Pak Hani akan mengapresiasi dengan nilai yang terbaik. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan sampaikan salam terbaik Bapak untuk keluarga tercinta. Terima kasih.